Konon, di dalam hutan tua yang diselimuti kabut pagi, ada seekor kijang berwarna emas yang hanya muncul pada hati-hati yang tulus. Siapa yang mengejarnya karena serakah akan hilang tanpa jejak. Namun siapa yang menemuinya dengan cinta akan menemukan jalan pulang menuju takdirnya. Halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di Petok Legenda Nuantara. Di video kali ini kita akan menyelami sebuah kisah mistis penuh emosi tentang legenda Kijang Mas, cerita yang sejak dulu diceritakan di tepi api unggun, di antara desir angin hutan dan suara dedaunan yang bergetar. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan dukung channel ini agar kami terus semangat menghadirkan kisah-kisah legenda Nusantara yang menguras perasaan dan menyentuh jiwa. Di sebuah lembah jauh dari hiruk-pikuk manusia, berdiri sebuah hutan tua yang selalu diselimuti kabut tipis setiap pagi. Orang-orang desa menyebutnya Hutan Aranyani, tempat di mana waktu seolah berhenti dan angin berbisik seakan membawa pesan dari masa lalu. Burung-burung jarang tampak terbang di atasnya, dan sinar matahari hanya menembus dedaunan dalam garis-garis tipis seperti benang cahaya. Hutan itu bukan tempat biasa, kata seorang tetua desa suatu malam, suaranya pelan namun tegas. Di sanalah Kijang Mas menjaga keseimbangan alam. Siapapun yang datang dengan niat serakah, tidak akan pernah kembali. Di tepi hutan itu tinggal seorang pemuda bernama Aru, anak seorang petani miskin yang hidupnya sederhana namun penuh kasih. Ia tumbuh besar bersama suara angin yang mengusap padi, bersama senyum ibunya yang selalu berkata lembut, "Aru, jika kau tersesat dalam hidup, dengarkan suara hatimu." Alam selalu berbicara pada jiwa yang tulus. Namun suatu hari, kemiskinan menekan keluarga mereka terlalu dalam, sawah mengering, ternak mati, dan ibunya jatuh sakit. Aru memandang langit malam sambil berbisik lirih, "Tuhan, apa yang harus kulakukan?" Desa pun mulai bercerita tentang mitos Kijang Mas, makhluk bercahaya keemasan yang konon membawa keberkahan bagi siapapun yang dapat melihatnya. Tapi legenda itu tak pernah lepas dari rasa takut. "Jangan pernah mengejarnya," ujar Pak Ganda, tetua desa, sambil menatap tajam ke arah Aru. Karena Kijang Mas bukanlah hadiah, ia adalah ujian bagi hati manusia. Aru hanya terdiam, namun jauh di dalam dadanya ada perasaan yang sulit dijelaskan, campuran antara harapan dan ketakutan. Pada suatu pagi, ketika kabut masih menggantung rendah, Aru berjalan sendirian ke tepi hutan. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan tua. Tiba-tiba, dari balik semak yang berkilau lembut, muncullah seekor makhluk yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tubuhnya berwarna emas, matanya teduh namun dalam, seolah memantulkan seluruh kesedihan dunia. Aru tertegun, napasnya tercekat. "Kah, Kijang Mas," bisiknya lirih. Makhluk itu menatapnya lama, seolah memahami luka di hatinya. Kijang itu tidak berlari. Ia hanya berdiri, diam, seolah menunggu. Aru melangkah setapak, namun ia teringat nasihat ibunya. "Jangan mendekati sesuatu karena nafsu, dekati karena cinta." Air mata Aru menetes tanpa ia sadari. "Aku tidak ingin menangkapmu, aku hanya ingin menolong ibuku," ucapnya gemetar. Dan pada saat itu, angin berhenti berembus, kabut menipis, dan cahaya lembut menyelimuti keduanya, seolah hutan sedang menyimak percakapan dua jiwa yang rapuh. Desa mulai gempar setelah mendengar kabar bahwa Aru melihat Kijang Mas. Orang-orang berkerumun di halaman rumahnya, membawa pertanyaan, rasa iri, dan bisik-bisik tak sedap. Kalau benar Kijang itu membawa keberuntungan, mengapa hanya dia yang melihatnya, kata seorang lelaki berwajah keras. Ibu-ibu desa saling berbisik,
Mungkin Aru menyembunyikan sesuatu, mungkin dia sudah mendapat emas dari kijang itu. Aru terdiam, menunduk. Ia ingin menjelaskan, namun kata-kata seolah tertahan di tenggorokannya. Malamnya, para lelaki desa berkumpul di balai bambu. Obor menyala, asapnya membubung ke langit. "Kita harus menangkap kijang itu," kata seorang pemburu bernama Sarka. "Kalau benar dia membawa keberuntungan, maka desa ini bisa kaya." Pak Ganda mencoba menghentikan mereka. Kijang Mas bukan untuk dikejar. Ia penjaga hutan. Jika keseimbangannya rusak, desa ini akan binasa. Namun Sarka membalas dingin, "Legenda tidak akan memberi makan keluarga kami." Aru yang duduk di sudut ruangan akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan namun penuh luka. "Kijang itu tidak jahat, ia hanya sepi." Semua menoleh. Ketika ia menatapku, aku merasa seperti sedang menatap diriku sendiri. Kesedihan, kehilangan, rasa tidak mampu. Sarka menepuk meja. "Cukup. Kau hanya anak miskin yang hidup dari mimpi." Aru menggenggam tangannya erat. Ia tahu perburuan telah dimulai. Keesokan harinya, para pemburu memasuki hutan dengan tombak, perangkap, dan niat yang terbakar oleh keserakahan. Langkah mereka kasar, suara mereka keras, seolah tidak lagi menghormati hutan yang selama ini memberikan air dan kehidupan. Angin berdesir resah, daun-daun bergetar seperti sedang menangis. Aru mengikuti dari kejauhan, hatinya berulang kali berbisik, "Maafkan mereka, maafkan kami." Di tengah hutan, suara teriakan menggema. Itu dia, Kijang Mas. Kijang itu berlari, bukan karena takut, tapi karena ia tahu manusia tidak lagi datang dengan hati. Aru berusaha menghalangi mereka. "Berhenti. Jangan lakukan ini," teriaknya. Namun Sarka mendorongnya jatuh ke tanah. "Kau tidak paham apa-apa." Saat itu, Kijang Mas berhenti di puncak bukit, menatap manusia-manusia yang mengejarnya dengan sorot mata penuh kecewa. Angin tiba-tiba berubah dingin, seolah hutan sedang menarik napas panjang yang menekan dada siapapun yang berada di dalamnya. Langkah para pemburu mulai goyah, karena jalan yang tadinya jelas kini berubah bagaikan lorong tanpa ujung. Ranting-ranting pohon terasa lebih rapat, akar menjalar seperti tangan yang ingin menahan mereka agar tidak melangkah lebih jauh. "Kenapa jalan pulangnya hilang?" gumam salah seorang pemburu dengan wajah pucat. Sarka menepis rasa takutnya, ia berteriak keras, "Tetap maju. Kijang itu adalah emas hidup. Kita tidak boleh pulang dengan tangan kosong." Namun suaranya terdengar bergetar, seolah keberanian yang ia bangun hanyalah topeng dari kegelisahannya menjerit di dalam dirinya. Aru, yang masih terjatuh di tanah, mencoba bangkit sambil menahan sakit di lututnya. "Berhentilah, hutan ini sedang menyuruh kita kembali," katanya lirih. Tapi tak ada yang mendengar. Hutan menggelap, suara burung lenyap, digantikan bisikan samar yang terdengar seperti rintihan. Di kejauhan, Kijang Mas berdiri di atas batu besar, tubuhnya berpendar lembut, tapi matanya dipenuhi luka, luka yang tidak berasal dari tubuhnya, melainkan dari pengkhianatan manusia yang tak kunjung belajar. "Mengapa kalian terus mengejarku?" Seolah matanya bertanya tanpa suara. Aru merasakan dadanya sesak, ia menatapnya dan berbisik, "Maafkan kami, maafkan manusia yang tidak tahu cara mencintai alam." Satu persatu pemburu mulai kehilangan arah. Mereka mencoba kembali ke jalur sebelumnya, namun setiap langkah justru membawa mereka ke tempat yang sama. "Ini mustahil, tadi kita lewat sini," teriak seorang lelaki dengan suara gemetar. Hutan seolah menggandakan dirinya,
menciptakan lorong-lorong bayangan yang hanya memantulkan kebingungan. Sarka menggertakkan gigi, memaksa dirinya tetap berdiri. Jangan panik. Itu hanya ilusi. Terus kejar. Namun dari bibirnya sendiri keluar desahan ketakutan. Tiba-tiba terdengar suara lirih, seperti bisikan dari balik pepohonan, keserakahan, menutup mata, menutup jalan. Seorang pemburu menjatuhkan tombaknya. Siapa yang bicara? Tunjukkan diri. Tapi yang terdengar hanya suara dedaunan. Kijang Mas melangkah pelan, setiap tapaknya membuat tanah mengeluarkan cahaya samar, bukan untuk memikat, tapi untuk memperlihatkan luka yang ditinggalkan manusia, batang pohon yang tergores, tanah yang tergali, ranting-ranting yang patah. Aru melangkah maju dengan ragu. Apakah ini kutukan? Tanyanya dalam hati. Namun yang ia rasakan bukanlah amarah, melainkan kesedihan yang amat dalam. Seolah hutan telah terlalu lama menahan air mata. Kalian pernah berjanji menjaga kami, tapi kini kalian datang membawa luka, gumam Aru lirih, sementara Sarka berteriak, "Diam! Kau hanya ingin menakuti kami." Dalam sekejap, kabut turun lebih tebal. Suara langkah kaki tidak lagi terdengar, digantikan gema aneh yang membuat telinga terasa berat. Seorang pemburu berlari panik, namun semakin ia berlari, semakin jauh ia dari rombongannya. "Sarka! Tolong!" teriaknya, tapi suaranya memantul kembali seolah tak pernah meninggalkan tempat. Aru menutup mata, mencoba mengikuti suara hatinya. Ia teringat kata-kata ibunya, "Jika kau tidak bisa melihat jalan dengan mata, lihatlah dengan nuranimu." Ia menarik napas panjang, memanggil dalam hati, "Jangan takut, dengarkan hutan." Saat itulah, ia mendengar suara lirih di kepalanya, bukan suara manusia, bukan pula suara angin, melainkan suara yang lembut namun penuh luka. "Aku bukan emas, aku penjaga kehidupan, tapi manusia memanggilku keberuntungan." Aru menatap Kijang Mas yang kini berdiri tepat di hadapannya. "Apakah kau roh penjaga hutan?" tanyanya pelan. Kijang itu menundukkan kepala, seolah menjawab ya. "Dulu, manusia datang dengan doa, sekarang mereka datang dengan nafsu." Suara itu bergema lembut. Aru menggigit bibirnya, air mata mengalir. "Jika ini salah kami, hukumlah aku, tapi jangan hancurkan desa," ucapnya dengan suara bergetar. Kijang Mas memandangnya lama, pandangan yang terasa seperti cermin, memperlihatkan sisi terdalam dari hati manusia. Di tempat lain, Sarka mulai melihat hal-hal yang tak seharusnya muncul. Bayangan dirinya di masa lalu, seorang anak yang pernah berdiri di ladang bersama ayahnya. "Jangan pernah serakah, Nak," suara ayahnya bergema, "karena alam selalu menagih apa yang kau ambil tanpa izin." Sarka mengertakkan gigi, mencoba mengusir kenangan itu. "Tidak, aku melakukan ini demi hidup." Namun bayangan itu semakin dekat. Ia melihat dirinya dewasa, kehilangan sahabat, kehilangan kehangatan, memilih keserakahan daripada kebersamaan. "Kau tidak mengejar Kijang itu demi desa, kau mengejarnya demi ego," bisik bayangan itu. Sarka berteriak marah, "Diam! Semua ini karena kemiskinan." Hutan menjawab dengan keheningan yang menyakitkan. Aru mendekat dan berkata pelan, "Sarka, berhentilah melawan dirimu sendiri." Sarka menatap Aru dengan mata merah, "Kau tidak tahu rasanya hidup tanpa apa-apa." Aru menjawab lirih, "Aku tahu, tapi aku belajar bahwa tidak semuanya harus diganti dengan emas." Hening kembali turun, dan untuk pertama kalinya, Sarka menundukkan kepala. Kijang Mas perlahan mendekat, sinarnya bukan lagi terlihat megah,
melainkan lembut seperti pelukan seorang ibu pada anaknya yang tersesat. Kutukan ini bukan untuk menyakiti, tapi untuk mengembalikan manusia ke dalam dirinya. Suara itu berbisik. Hutan yang tadinya tampak murka kini hanya terlihat lelah. Aru melangkah ke depan, menatap mata sang penjaga dengan tulus. "Jika yang kau butuhkan hanyalah hati yang mengerti, biarkan aku menjadi pengganti," ucapnya, suaranya nyaris pecah. Kijang Mas menatapnya lama, dan pada saat itulah angin kembali bergerak pelan, seolah hutan sedang menghela napas. Para pemburu jatuh bersimpuh, bukan karena takut, tapi karena rasa bersalah yang tiba-tiba terasa begitu nyata. Sarka berbisik lirih, "Maafkan kami lupa bersyukur." Kijang Mas tidak berbicara, namun sinarnya melembut, dan untuk pertama kalinya sejak perburuan dimulai, tidak ada lagi yang ingin mengejarnya. Di tengah hening itu, Aru menyadari satu hal, bahwa kutukan terbesar bukanlah hilang di dalam hutan, melainkan hilang di dalam hati sendiri. Malam turun perlahan di dalam hutan, namun cahaya lembut dari tubuh Kijang Mas membuat tempat itu tetap terasa hidup, seolah ada dunia lain yang bernafas di balik keheningan. Aru berdiri di hadapan sang penjaga dengan tangan gemetar, dadanya berdebar begitu keras hingga ia merasa jantungnya hampir pecah. "Jika semua ini karena kesalahan manusia, izinkan aku menebusnya," ucapnya lirih. Sarka dan para pemburu terperangah. "Aru, apa yang kau lakukan? Tidak perlu ada yang berkorban." Aru menatap mereka satu persatu, matanya berkaca-kaca. "Sejak kecil, aku diajari untuk menghargai alam, tapi hari ini, aku ikut diam saat kalian mengejarnya. Diamku adalah dosa yang sama." Suaranya bergetar, namun tegas. Angin malam membawa aroma tanah basah dan daun gugur, menyelimuti mereka seperti doa yang tak terucap. Kijang Mas melangkah pelan mendekatinya, sinarnya terasa hangat sekaligus menyayat. Di dalam keheningan itu, Aru mendengar suara ibunya seolah hadir di sampingnya. "Nak, hidup memang berat, tapi jangan pernah menukar kebaikan dengan kepentingan diri." Aru mengepalkan tangan, matanya menatap lurus ke cahaya sang penjaga. "Jika yang kau butuhkan adalah satu manusia untuk memahami hatimu, biarkan aku menjadi orang itu." Tiba-tiba hutan terasa sunyi, seakan seluruh pepohonan menunduk menyaksikan keputusan besar yang akan mengubah nasib semuanya. Sarka melangkah maju, menahan bahu Aru. "Jangan lakukan ini, kau masih punya ibu, kau masih punya masa depan," katanya dengan suara yang kini tak lagi keras, melainkan penuh penyesalan. Aru tersenyum samar, bibirnya bergetar. "Justru karena aku punya ibu, aku tidak ingin dunia tempatnya hidup ikut hancur." Air mata mulai jatuh di pipinya. Kalau hutan ini mati, desa akan kehilangan air, sawah akan mengering, dan ibu tidak akan punya tempat untuk berharap. Seorang pemburu lain ikut menunduk. "Aru, kaulah yang paling murni di antara kami, seharusnya kami yang bertanggung jawab." Aru menggeleng perlahan. Bukan soal siapa yang salah, tapi siapa yang berani mencintai. Kata-katanya menggema lembut, namun terasa seperti pukulan bagi hati setiap orang yang mendengarnya. Kijang Mas menatap Aru lama, sorot matanya berubah, bukan lagi sendu, tapi penuh penghargaan. Untuk pertama kalinya, sinarnya terasa hangat seperti matahari yang kembali menemukan rumah. Dalam keheningan yang hikmat, cahaya Kijang Mas mulai merambat ke tanah, membentuk lingkaran halus di sekitar mereka. Angin berputar pelan, membawa desiran suara yang terdengar seperti nyanyian purba. Aru menutup mata, merasakan sesuatu menyentuh hatinya, bukan rasa takut, melainkan kedamaian yang selama ini tak pernah ia rasakan. "Jika aku harus tinggal di sini, menjaga alam bersamamu, aku rela," ucapnya pelan. Sarka berlutut,
Suaranya pecah. Tidak. Jangan ambil dia dari kami. Biarkan aku menggantikan. Namun hutan menjawab tanpa kata, hanya diam yang tegas. Suara lembut bergema di dalam pikiran Aru, suara yang sama yang ia dengar sebelumnya. Pengorbanan tidak selalu berarti pergi, terkadang pengorbanan adalah keberanian untuk tetap mencintai. Aru terkejut, air matanya mengalir. Jadi, kau tidak ingin mengambil nyawaku? Tanya Aru dengan suara nyaris patah. Kijang Mas menundukkan kepala, seolah tersenyum tanpa bibir. Aku tidak butuh tubuhmu, aku butuh hatimu. Cahaya emas itu tiba-tiba menyatu dengan dada Aru, membuat tubuhnya terasa hangat hingga ke tulang. Ia melihat kilasan memori, masa kecilnya di sawah, ibunya tersenyum, hujan yang turun perlahan, suara tawa sederhana di tengah kemiskinan. Lalu ia melihat hal lain, wajah-wajah leluhur desa, para penjaga hutan masa lampau, orang-orang yang dulu hidup selaras dengan alam sebelum keserakahan mengambil alih. Kau adalah penerus mereka. Suara itu bergema lembut. Aru terisak. Aku hanya anak petani miskin. Bagaimana mungkin aku menjadi penjaga? Kijang Mas menjawab tanpa suara, melalui getaran yang meresap ke dalam jiwanya. Justru karena kau pernah merasa tidak memiliki apa-apa, kau tahu bagaimana rasanya kehilangan. Sarka menatapnya dengan mata basah. Aru, maafkan aku. Selama ini aku hanya mengejar dunia yang tak pernah cukup. Aru tersenyum, tidak ada yang terlambat untuk kembali. Pada saat itu, hutan bergerak seperti sedang menghela napas lega. Cahaya yang menyelimuti Aru perlahan memudar, menyisakan kehangatan yang menenangkan, tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai tanggung jawab yang lahir dari cinta. Luka tanah mulai menutup, ranting yang patah kembali tumbuh, udara terasa segar seolah hujan baru saja turun. Para pemburu terdiam, menyaksikan keajaiban yang tidak pernah mereka bayangkan. Sarka menunduk dalam-dalam. Mulai hari ini, kami berjanji tidak akan lagi menyentuh hutan tanpa izin, katanya dengan suara mantap namun bergetar. Aru menatap mereka, matanya kini tampak lebih dewasa, lebih dalam, seolah ada cahaya Kijang Mas yang hidup di dalam dirinya. Aku bukan pengorbanan, aku hanya memilih untuk mencintai, ucapnya pelan. Kijang Mas berdiri di belakangnya, sinarnya lembut, seperti ayah yang diam-diam bangga pada anaknya. Dan pada malam itu, takdir berubah, bukan karena kutukan, bukan karena keajaiban, melainkan karena satu hati yang akhirnya berani memilih kebaikan. Fajar perlahan merayap di balik pucuk pepohonan, membawa cahaya jingga yang menetes lembut ke tanah hutan yang baru saja lahir kembali. Kabut tipis mengapung seperti tirai halus, dan embun yang menempel di dedaunan tampak berkilau seperti butiran kristal kecil yang diberkahi kehidupan. Aru berdiri di tengah lingkar cahaya itu, tubuhnya tenang, wajahnya tampak berbeda, tidak lagi murung seperti sebelumnya, tetapi lembut dan penuh keteguhan. Para pemburu berdiri beberapa langkah di belakangnya, tak lagi membawa tombak, tak lagi membawa ambisi, hanya membawa rasa bersalah yang perlahan berubah menjadi kesadaran. Seolah hutan ini bernapas lagi, bisik salah satu dari mereka dengan suara bergetar. Sarka menatap sekeliling, matanya memantulkan pemandangan yang tak pernah ia hargai selama ini. Sinar matahari yang menyelinap di sela dedaunan, suara ranting yang digoyang angin, aroma tanah basah yang menenangkan. Selama ini, kita mengejar emas, padahal kehidupan inilah yang paling berharga, katanya pelan. Aru menoleh dan tersenyum kecil. Emas itu bisa habis, tapi hutan adalah napas kita. Ucapannya sederhana, namun terasa seperti doa yang akhirnya menemukan rumahnya. Kijang Mas berdiri beberapa langkah di hadapan Aru, sinarnya kini tak lagi terang menyilaukan,
melainkan hangat seperti sisa cahaya matahari senja yang enggan pergi. Sorot matanya tidak lagi dipenuhi luka, melainkan ketenangan, seolah beban yang selama ini ia pikul akhirnya terangkat. "Apakah ini berarti kau akan pergi?" tanya Aru lirih. Suaranya menahan rasa kehilangan yang tak sanggup ia sembunyikan. Untuk beberapa saat, hutan terasa benar-benar hening. Daun berhenti bergerak, angin seakan menunda langkahnya. Kijang Mas menundukkan kepala, dan Aru merasakan jawaban itu bahkan sebelum ia mendengarnya di dalam hati. Penjaga tidak pernah benar-benar pergi, ia hanya berpindah ke dalam hati mereka yang mau menjaga. Suara lembut itu bergema di dalam batinnya. Aru menahan napas, dadanya terasa sesak oleh haru. "Kalau begitu, biarkan aku menjadi rumah bagi penjagaanmu," katanya dengan suara pecah. Kijang Mas mendekatinya perlahan, ujung hidungnya menyentuh punggung tangan Aru, seperti salam terakhir atau justru permulaan yang baru. Di antara cahaya yang mulai memudar, para pemburu mendekat dengan wajah menunduk. Sarka melangkah paling depan, lututnya bergetar saat ia bersimpuh di hadapan Aru dan Kijang Mas. "Selama ini aku buta, aku mengejar keberuntungan dengan tangan yang kotor oleh keserakahan," ucapnya lirih. "Mulai hari ini, kami berjanji tidak akan lagi menganggap hutan sebagai milik kami, tapi sebagai titipan." Aru menatapnya, bukan sebagai musuh, melainkan sebagai manusia yang akhirnya menemukan jujurnya. "Janji itu bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri," jawab Aru pelan. Sarka menatap hutan dengan mata berkaca-kaca. "Kami akan mengajarkan anak-anak kami untuk mencintai alam, bukan memanfaatkannya." Para lelaki lain mengangguk, sebagian tak mampu menahan tangis. Untuk pertama kalinya, mereka tidak merasa kecil di hadapan hutan, mereka justru merasa diterima sebagai bagian darinya. Dan di saat itu, perubahan tidak lagi terdengar sebagai ancaman, melainkan sebagai harapan. Aru melangkah meninggalkan hutan bersama mereka, namun setiap langkah terasa berat, bukan karena kaki, melainkan karena hati yang masih menahan rasa rindu pada sang penjaga emas. Di tepi hutan, Ibu Aru berdiri sambil bersandar pada tongkat bambu tua, wajahnya pucat namun matanya penuh doa. Saat Aru mendekat, ia langsung memeluk ibunya erat-erat, seolah dunia kembali utuh di dalam dekapan itu. "Bu, maaf karena aku hampir kehilangan diriku," ucapnya dengan suara bergetar. Ibunya tersenyum, air matanya jatuh perlahan. "Tidak, Nak, justru hari ini ibu merasa kau akhirnya pulang." Sarka berdiri tak jauh dari mereka, menunduk hormat. "Kami berhutang pada anakmu, dan juga pada hutan." Ibu Aru menatap mereka dengan pandangan lembut. "Kalau kalian benar-benar ingin membayar hutang, jagalah alam, karena di sanalah doa kita tinggal." Kata-kata itu jatuh seperti benih yang langsung berakar di dalam hati mereka. Sejak hari itu, desa tidak lagi memandang hutan sebagai tempat berburu keberuntungan, melainkan sebagai sahabat yang harus dijaga dengan cinta dan kesadaran. Tidak ada lagi perburuan Kijang Mas, tidak ada lagi kisah orang hilang di dalam kabut, tidak ada lagi teriakan keserakahan yang memantul di balik pepohonan. Namun legenda tentangnya tetap hidup, diceritakan di setiap malam menjelang tidur, di dekat tungku api, di antara tawa anak-anak dan tatapan lembut para orang tua. Konon, kata mereka, Kijang Mas masih berkelana di dalam hutan, tetapi kini ia berdiam di hati seorang pemuda bernama Aru, penjaga yang tidak memilih kekuatan, melainkan memilih cinta. Dan setiap kali fajar datang, sinar keemasan kecil tampak menyusup melalui dedaunan, seolah mengingatkan manusia bahwa keberuntungan sejati bukanlah harta yang bisa digenggam, melainkan hati yang mampu bersyukur atas kehidupan. Dan begitulah, legenda Kijang Mas tidak pernah berakhir. Ia hanya berubah wujud menjadi cahaya yang pulang,
kepada mereka yang tulus menjaganya. Dan itulah, teman-teman, kisah tentang legenda dan mitos Kijang Mas, tentang keserakahan, penyesalan, serta cinta manusia kepada alam yang akhirnya menemukan jalan pulangnya. Sebuah pengingat halus bahwa keberuntungan bukan selalu berbentuk emas yang bisa digenggam, melainkan hati yang mampu bersyukur dan menjaga apa yang telah Tuhan titipkan kepada kita. Jika cerita ini membuat kalian ikut merasakan haru, ikut membayangkan dinginnya hutan, cahaya emas Kijang Mas, dan perjalanan Aru yang memilih kebaikan, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Ceritakan bagian mana yang paling menyentuh hati kalian, karena setiap komentar dari kalian adalah bahan bakar semangat kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna. Dan buat kamu yang baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan cerita legenda, mitos, dan kisah-kisah penuh pesan kehidupan di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetap jaga alam, jaga hati, dan percayalah, setiap legenda selalu menyimpan pelajaran untuk mereka yang mau mendengarkan. Sampai bertemu di video berikutnya.